adalah orang yang, nah kalau orang yang ragu-ragu, orang yang sudah mulai kok mempertanyakan, ya akhirnya wajib fardu kifayah bagi dia. Tapi kalau yang orang-orang tua itu janganlah bukakan ilmu kalam, lebih baik tasawuf mereka. Pikir. Itu gitu. Dia yang ragu yang harus belajar. Ya, yang ragu-ragu. Maksudnya yang ragu-ragu itu yang banyak. Mungkin sering-sering dia sering baca ini, baca itu. Ilmu kalam itu kan sebagai obat kata beliau. Makanya nanti di belakang itu beliau bilang. Jadi, terus. Wa khadu fil bahthi anil jauhar wal arad. Jadi beliau orang-orang ilmu kalam membahas al jawahir wal al jauhar wal arad. Jauhar dan arad. Wahkamiha dan yang terkaitan dengan jahar dan arad. Walakin lamma lam yakun dzalika maqsudu ilmihi lam yablugh kalamun fihi al-ghayatul quswa. Karena membahas tadi itu al-jauhar wal a'rad, apa yang dimaksud dengan sifat, apa yang dimaksud dengan ini sebenarnya bukan tujuan dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu murni hanya menjaga akidah, kok bablasan malah membahas masalah sesuatu yang dakikul kalam gitu. Maka karena membahas sesuatu yang bukan tujuannya daripada ilmu tersebut, lam yablugh kalamun fihi al-ghayatul quswa. Jadi ya perkataan mereka itu yang tidak sampai kepada tujuan-tujuannya gitu. Kelebihan. Falam yahsul lahu minhu ma yamhu bil kulliyah zulmatul hirah fi ikhtilafil khalqi. Itu tidak menyebabkan tidak terjadinya bisa menghilangkan secara keseluruhan zulmatul hirah tidak bisa menghapus apa ya petang itu apa ya, kegelapan kebingungan di dalam pertikaian para orang-orang gitu loh. Justru dengan munculnya ilmu kalam ini ya tambah bertikai orang dalam hal itu gitu. Munculnya Imam Asy'ariyah, nanti munculnya lagi ini. Akhir ini muncul Salafi, bisa gitu. Mungkin akan muncul terus kata Imam Ghazali. Karena tadi itu ya, karena ilmu kalam itu berdasarkan jadal gitu loh. Berdasarkan argumen. Argumen bisa dibantah dengan argumen lain, dan ini sekali lagi bukan ilmu yang yakin, karena bisa dibantah dengan argumen-argumen lain. Wala ba'da yakuna qad hasala dzalika li ghairi. Oke, tapi yang Ghazali gini, nah ini antum ya, apa namanya? Antum titik terangnya di sini. Bahwa Imam Ghazali berarti menyalahkan, kayak kan menyalahkan ilmu kalam ya kan di sini. Tidak, kata Imam Ghazali. Wala ab'ad ayyakuna qad hasala dzalika li ghairi. Tidak jauh, artinya oke lah, saya memang sedikit menyinggol ilmu kalam, tapi ini tidak bisa secara keseluruhan, kata Imam Ghazali. Mungkin orang selain saya, kata Imam Ghazali, itu bisa cukup dengan ilmu kalam. Tapi kan Imam Ghazali dari awal beliau ingin mencari ilmu yang ilmu yakin. Ilmu kalam ini tidak sampai kepada apa yang saya tujukan, kata Imam Ghazali. Sekali lagi kepada Imam Ghazali, beliau tidak menyalahkan orang, karena ya ada yang orang yang cukup sampai ilmu kalam, ya silahkan. Tapi saya sendiri, saya masih belum cukup dengan ilmu kalam. Balastu asyukku, nah ini. Balastu asyukku fi husuli dzalika li ta'ifatin. Saya tidak meragukan kalau ilmu kalam itu bermanfaat atau berhasil bagi satu ta'ifah, bagi satu golongan gitu. Walakin husulun masyuyan bit taqlid fi ba'dil umur allati laysat min al-awwaliyah. Tapi kadang-kadang, nah ini ya, kadang-kadang di dalam ilmu kalam itu juga terjadi taklid, yang itu ya namanya taklid. Mana bisa orang taklid itu bisa sampai kepada ilmu yakin. Ini yang beliau bukan sekali lagi tidak menjamu ilmu kalam, tidak, tapi ilmu kalam itu tidak bisa mengobati penyakit saya ini yang ragu terus, kata Imam Ghazali, tentang terhadap metodologi yang mencari ilmu yakin tadi. Wal gardul al-an, kata Imam Ghazali, tujuan saya, ini juga perlu digarisbawahi. Wal gardul an hikayatu hali. Tujuan saya ini adalah menceritakan keadaan saya, kan Imam Ghazali. Ini berarti beliau itu tidak menghukumi seluruh orang. Karena tadi itu ada kalanya orang yang cukup dengan ilmu kalam terobati penyakitnya tadi. Artinya tidak ragu lagi gitu loh. Tapi karena Imam Ghazali inteleknya tinggi dan sebagainya, ilmu kalam ini tidak cukup. Nah, ini mengikahkan. Lal ingkar ala man istashfa bihi. Tidak ingkar kepada orang yang cukup dengan ilmu kalam. Apa alasannya? Ini keren kan? Fa inna adawiyat asy-syifa takhtalifu bi ikhtilafillah. Karena obat itu, apa namanya? Karena obat bagi orang yang sembuh itu tergantung daripada penyakit.
sakitnya Imam Ghazali. Wa kam min dawa'in yantafi'u bihi maridun wa yastadurru bihi akhar. Betapa banyak obat yang satu orang itu cocok dengan obat tersebut, tapi yang lainnya malah tidak cocok. Nah, ini saya tidak cocok dengan ilmu kalam, kata Imam Ghazali. Nah, gitu. Tapi tetap berpegang kalau Imam Ghazali ini lagi mencari namanya ilmu yakin. Nah, maka dari ini kita tahu ilmu kalam itu sebenarnya ya tidak sama dengan ilmu. Ya, kenapa saya tidak masukkan ke tesis saya nih? Baru sekarang saya. Dapat di luar sana. Iya. Iya. Karena saya yang bahas di sana itu kan konsep tauhid, gitu. Tauhid dalam tasawuf dan ilmu kalam. Saya menjelaskan di sana tauhid itu tidak sampai, ya ini saya bilang tidak sampai kepada kejiwaan manusia itu tidak sampai gitu. Tauhid ilmu kalam. Tapi yang sampai kepada itu adalah tauhidnya tasawuf. Tasawuf itu berapa namanya? Erat kaitannya dengan kejiwaan manusia. Ya, bagus. Kan gitu. Ya. Ada ini maksudnya? Wala ab'ada. Wala ab'ada itu ay wala bu'da gitu. Wala ab'ada itu isim la bukan la. La apa ya Allah lupa. La linafil jinsi. Wala ab'ad tidak kalau ditafdilkan tidak enak. La ab'ad ila bu'da gitu. La bu'da yakuna qad hasala. Contoh saya nanti wala ab'ad itu. La nafil jinsi berarti isim. Iya, dari bu'dun. Al-bu'dun. Tidak jauh gitu. Kalau la nafil jinsi. Tidak menolak. Tidak menolak. Tidak jauh artinya ya dekat berarti. Dekat artinya ya dia tidak menolak. Artinya terjadi gitu. Belum lanjut, ada lagi. Nah ini ilmu kalam ya, ilmu kalam ini baru beliau ilmu kalam. Kemudian filsafat, naful falasifah, terus aksamu ulumihi. Ya walaupun dah hatam ya tak apa. Hatam. Lumayan. Santai aja. Ini kita nanti kalau anak. Mana? Akhir-akhir. Yastadiruhu. Yastadir itu bahaya dari doror ya. Kalau maksud muqaddimah ini apa? Walakin namanya teman tidak di dalam muqaddimah. Mana? Yang pertama itu. Muqaddimah itu ya apa namanya? Dalil apa muqaddimah itu tadi? Premis gitu, premis bukan kesimpulan. Tidak muqaddimah sugro, muqaddimah kubro itu kan. Oke. Premis mayor, premis minor. Jauhar nih Pak, eksenti ya? Iya, al-jauhar. Iya. Al-jauhar wal a'rad. Jauhar wal a'rad. Ada? Lanjut kan. Al-falsafah. Nah, ini filsafat katanya. Nah, ini orang yang mengharamkan filsafat. Mahsuluha al-madhmum minha wa ma la yadhumma wa ma yakfuru bihi qailuhu wa ma la yakfuru ini. Apa tujuannya? Kemudian yang mazmum dan tidak mazmum, dan yang kafir dan tidak kafir bagi yang mengatakannya gitu. Wa ma yabtadi fi wa ma la yabtadi. Wa bayanu ma salaqal falasifah min kalami ahli al-haq. Dia bilang mencuri. Menjelaskan pendapat perkataan-perkataan ahlul haq yang dicuri oleh orang-orang filsafat gitu. Wa bayani ma mazajuhu bi kalam haq li tarwihi batili fi darji dzalika. Menjelaskan sesuatu yang dicampur, sesuatu yang menjelaskan perkataan-perkataan ahli haq yang dicampur oleh orang filsafat untuk mentarwih, untuk menjual, untuk mempromosikan kebatilan mereka. Wa kaifiyatu adamu qabulil bashar rusuli nafaratun nufus min dzalikal haq al-mumazzaj bil batil, dan bagaimana caranya tidak menerimanya orang-orang dan tidak menerimanya ya husuli nafaratil nufus ini, dan tidak menerimanya orang gitu aja kebenaran yang dicampur dengan kebatilan. Wa kaifiyatu istikhlasul haq al-khalis min az-zaif wal bahraj min jumlati kalam, dan cara mengeluarkan sesuatu yang benar, perkataan yang benar daripada perkataan-perkataan mereka yang melenceng. Jadi ya ada yang benar kata Imam Ghazali, dan itu hak katanya. Dia
orang-orang filsafat itu. Dan itu harus diambil gitu. Gimana dhalatul muslim kan? Al-hikmatu dhalatul muslim. Jadi yang diambil kata Imam. Tsumma ibtada'tu ba'da al-faraghi min ilmi al-kalam bi ilmi al-falsafah. Setelah kemudian saya mulai setelah selesai mentaftish ilmu kalam kepada ilmu filsafat. Wa alimtu yaqinan annahu la yaqif ala fasadi naw'i min al-ulum man lam yaqif ala muntahi dzalikal ilm. Dan saya meyakini bahwasanya orang tidak akan mengetahui rusaknya satu ilmu kecuali orang yang mempelajarinya secara tuntas ilmu tersebut. Hatta yusawiya ilmuhum fi asli ilmi thumma yazidu. Fayattali ala ma lam yattali alaihi sahibul ilmi maka yumkin an yakuna min yad'i haqqan wa lam ara hada min ulama al-islam sarf inayati wa himmati ila dhalika. Jadi gini, hatta yusawi ilmuhum fi asli al-ilm, hingga menyamai daripada ilmu-ilmu mereka. Tsumma yazidu alaihim yujawizu darajatahu, kemudian sama dengan derajat mereka. Wa yattali ala ma lam yattali alaihi sahibul ilmi min ghairihi wa ghairihi, dan mempelajari sesuatu yang tidak dipelajari oleh orang yang punya ilmu dari kemelenceng dengan mereka. Idzaka yumkin ayakuna ma yadda'i min fasadi haqqan. Oleh sebab itu kemungkinan sesuatu yang dia akui rusak itu adalah kebenaran. Walam ara ahadan min ulama Islam sarfa inayati wa himmati ila dzalika. Saya tidak melihat ini kritiknya. Dan saya tidak melihat satupun ulama Islam yang yang mengerjakan hal tersebut. Jadi Imam Ghazali gini, seseorang itu tidak akan pernah bisa menolak pikiran seorang lain. Pertama, dia harus setara dengan orang tersebut dan lebih tinggi derajatnya dari orang tersebut dan mempelajari ilmunya. Ini namanya metodologi ya. Metodologi dalam antum kalau mau menolak sesuatu, antum harus setara dengan orang tersebut. Bahkan harus lebih tinggi ilmunya dan memahami ilmunya. Dan ini saya tidak lihat dan saya tidak lihat ulama-ulama Islam ini melakukan ini gitu. Kan enggak santai-santai saja dengan orang-orang filsafat ini kan. Memang sebelumnya Imam Ghazali itu filsafat ya diterima-terima saja gitu. Tapi setelah adanya tahafutul falasifah ini yang gempar, dikritik habis-habisan Imam Ghazali. Walam ara ahadan min ulama Islam sarfa inayatihim wa himmatihim ila dzalika. Saya belum menemukan, saya belum menemukan orang ulama-ulama Islam yang mencurahkan semua hidupnya untuk mentahqiq pendapat daripada orang-orang filsuf. Walam yakun fi kutubil mutakallimin min kalamihim, dan tidak ada di kitab-kitabnya mutakallim perkataan filsuf. Haitsu ishtaghalu birraddi alaihim illa kalimat mu'aggadah mubaddadah zahiratut tanaqud wal fasad. Padahal mereka itu menolak pendapatnya orang-orang mutakallim. Tidak ada dalam kitabnya mutakallim, orang-orang filsuf gitu. Padahal orang-orang mutakallim ini sebenarnya juga menolak pendapatnya orang-orang filsuf. Cuman karena keilmuannya mereka tentang filsafat itu mungkin dangkal kata Imam Ghazali, akhirnya saya menemukan di kitab-kitab mereka itu kalimat mu'aqadah mubaddada, sedikit gitu, tidak nyampe kepada, kalau bahasanya Ghazali, tidak nyampe kepada patahkan pendapatnya, argumennya orang-orang filsuf. Karena sebelum betul falasifah kan masih belum ada yang betul-betul mengcounter filsuf secara kuliah gitu kan, belum ada kan. Ada memang di kitab ilmu kalam ada, cuman hanya bab ini menurut falasifah ini, menurut falasifah seperti ini, tapi yang betul-betul ini loh pemikiran mereka ini cara berpikir mereka, ilmu mereka ini belum ada. Beliau sebelum mengarang Tahfutul Falasifah itu sekarang Maqasidul. Ini beliau berarti betul Imam Ghazali betul-betul menguasai filsafat. Keren. La yadhunnu al-ghafir bi ghafilin min fadlan amman yadda'i daqaiq. Fa'alimtu anna radd al-madhhab qabla fahlihi. Ingat ya. Kemudian saya mengetahui bahwasanya anna radd al-madhhab, menolak satu mazhab atau mengkonter satu mazhab qabla fahmi, sebelum memahami mazhab tersebut, wal ittila ala kannihi ramyun fi imayah. Ini sama seperti kalimat majas ya, ramyun fi imayah. Menolak sesuatu yang belum kita pahami itu sama halnya ramyun fi imayah. Gimana nanya ini kalau Indonesia kalian ya? Lempar sesuatu. Masa? Sama kayak panah di barut di
apa makosid farasiko Gimana? gimana Gimana? melempar suatu apa orang buta melempar suatu tapi enggak harusnya sampai tujuan kan buta kan. Oh iya iya iya. Oh iya, Romyun fi imayah dari amma ya. Romyun itu sama seperti orang yang melempar tapi tidak orang buta tidak sampai pada tujuan gitu. Iya, keren. Ini jadi yang menolak sesuatu yang Anda tidak paham sama seperti orang buta melempar Tapi tidak sampai pada tujuan. tidak tahu, bukan tidak tahu tujuannya gitu. Tidak tahu. Melempar. Keren yang Ghazali. فشمرت على ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذنا. Kemudian saya bersungguh-sungguh kata Imam Ghazali untuk mempelajari kitab-kitab mereka dengan hanya dengan bimujaradil mutala' hanya dengan mempelajarinya saja min ghairi isti'anatin bi ustadzin tanpa berburu. Nah, ini keren sekali Imam Ghazali. Masuk Imam Ghazali bisa. Sulit. Ini susah. Jenius sekali. Beliau ini hidup di zaman 55 Hijriah. Tahun 500 Hijriah. itu Maya apa masih Kayaknya Abbasiyah dia. Zaman Abbas. Masih belum ada HP. Saya stagil. Belum ada HP. Kalau Imam Ghazali hidup sekarang ya berjuta-juta anunya apa namanya? Followers. Dan karangannya. Lah ya. Dulu masih pakai anu loh apa namanya? Kertas tuh yuk. Iya itu bisa sampai segini tuh. Kan namanya kertas kan kertas. Apalagi gitu di kertas dulu. Sekarang itu kayaknya beliau sudah punya perpustakaan sendiri buat ngarang. Al-Maktabah. Udah punya univ. Universitas sendiri. Universitas. Ada namanya Universitas Ghazali. So, biasanya kalau kayak gitu tuh teman-teman salafi. State Imam Syafi'i gitu. Untuk pesantren Imam Nawawi gitu. Kalau dia kayak gitu-gitu itu biasanya teman-teman salafi. State Imam Syafi'i.